Assalamualaikum, selamat datang di video presentasi kelompok artikel 14 yang berjudul Pengaruh Suhu Terhadap Sintesis MgFe2O4 berdasarkan pasir besi alam dengan metode kopresipitasi sebagai adsorben Pb ion. Video ini dibuat untuk pemenuhan nilai mata kuliah uji tak merusak dan analisis kerusakan. Selanjutnya, tujuan dari video ini adalah mensintesiskan atau mengolah pasir besi alam menjadi material magnet magnesium ferit MgFe2O4 dengan metode kopresipitasi dengan besi alam dan serbuk prekursor MgCH3COO2 4H2O yang dicampur dengan 2 mili NH4OH pada suhu sintesis 50, 70, dan 90 derajat Celcius. Pada video ini, kami anggota kelompok artikel 14 yang terdiri dari Daniel Andrianto, Prayoga Pila Pradana, saya sendiri, Herdiansah, dan Kaisar Haninza Galang Karisma akan menjelaskan tentang alat yang digunakan dalam proses penelitian dari judul tersebut. Selanjutnya, presentasi pertama akan dijelaskan oleh Daniel. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelum memulai presentasi dari kelompok kami, saya Daniel Andrianto selaku perwakilan kelompok mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan untuk kelompok kami. Salam sejahtera untuk kita semua, puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan. Selama beberapa menit ke depan, kelompok kami akan menjelaskan kepada Ibu mengenai pengaruh suhu terhadap sintetis berdasarkan pasir besi alam dengan metode CO presipitasi sebagai adsorben Pb ion. Pyknometer sendiri dalam bahasa Yunani yaitu puknos yang berarti rapat, merupakan alat yang digunakan untuk menentukan suatu massa jenis dari suatu cairan. Pyknometer sendiri alat yang digunakan untuk mengukur nilai massa jenis atau densitas dari fluida. Pyknometer terdiri 3 bagian yaitu tutup pikno, lubang, dan gelas atau tabung ukur. Mengingat bahwa volume larutan selama sama V air sama dengan V sampel dan dari definisi massa jenis P sama dengan M per V, dapat disimpulkan bahwa dengan volume yang sama, massa jenis sebanding dengan massa kepadatan sampel diberikan melalui persamaan P1 sama dengan M1 per M2 P2. M1 sendiri merupakan massa sampel yang terdapat dalam pyknometer. P1 massa jenis sampel yang terdapat dalam pyknometer. M2 massa air atau cairan dengan massa jenis diketahui yang terkandung dalam pyknometer. Sedangkan P2 massa jenis air atau cairan dengan massa jenis diketahui yang terkandung dalam pyknometer. Hasil yang diperoleh dari pengukuran pyknometer biasanya dinyatakan sebagai massa jenis udara kering pada tekanan 101 325 kPa dan suhu 20 derajat Celcius, dan massa jenis air adalah 0,998203 gram per cm kubik. Terdapat perbedaan antara massa jenis relatif sebenarnya dan semu untuk zat dengan massa jenis relatif 20 derajat Celcius pada sekitar 1100 dapat menjadi 0,000120. Ketika menghasilkan massa jenis relatif sampel dekat dengan air, maka misalnya larutan etanol encer, koreksinya bahkan lebih kecil lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prayoga Pila Pradana dengan NIM 181010350054. Saya akan menjelaskan tentang alat yang digunakan pada presentasi berikut, ialah difraksi sinar X XRD di Gaku Smart Lab. Difraksi sinar X merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya fasa kristalin di dalam material-material benda dan serbuk untuk menganalisis sifat-sifat struktur seperti stres, ukuran butir, fasa komposisi,
orientasi kristal, dan cacat kristal dari tiap fasa. Cara kerja dari alat ini adalah prinsip dari alat XRD, X-ray diffraction, adalah sinar X yang dihasilkan dari suatu logam tertentu memiliki panjang gelombang tertentu, sehingga dengan memvariasi besar sudut pantulan, terjadi pantulan elastis yang dapat dideteksi. Maka, menurut hukum Bragg, jarak antar bidang atom dapat dihitung dengan data difraksi yang dihasilkan pada besar sudut-sudut tertentu. Untuk mengetahui bagaimana selengkapnya cara alat difraksi ini, mari kita simak video berikut bersama-sama yang saya dapatkan dari YouTube. Hello, in this video I will talk about diffraction. There are two main types of diffraction we use. First is X-ray diffraction. Once we have created a thin film, we need to analyze what we have created. We use X-ray diffraction to do this. XRD can identify thin film materials, analyze crystal structures, detect defects, and more. In other words, it gives us material characterization. This is an image of the XRD system we have access to. The X-ray tube, also known as the source, is what produces the X-rays. This works by having tungsten filament emit electrons. The electrons receive an applied voltage, which makes an electric field and accelerates the electrons, as well as directs them towards the X-ray target material. Electrons bombard the target atomic structure, causing secondary electrons to be kicked out of the electron shells. Holes in the electron shell caused by secondary electrons being expelled leave it in an unstable state. Electrons from higher energies will drop down to fill the space, releasing energy in the form of X-rays. The primary optics contain solar slits and divergent slits. These allow for better resolution of angles, so we can see the film more precisely. This allows us to see narrower peaks if they exist in the film, but do not cause narrow peaks. We want narrow peaks because that means there is a high concentration of atoms with the same spacing. This image is of some data with two peaks. These are the peaks that we were talking about. Secondary optics receive deflected rays. Monochromators filter out unwanted X-rays. The detector converts X-rays to visible light, which is called scintillation. X-rays contact a compound that absorbs X-rays and emits visible light, then produces proportional electrical voltage. Bragg's equation helps us calculate the distance between layers of atoms, or the scattering angle of X-rays hitting a crystal lattice and deflecting off. The equation is 2d sine theta equals n lambda. In practice, n is almost always 1, so we can drop that out of the equation. This works by having an X-ray contact an atom and deflect off. We can make angles out of this. Let's call this angle theta. For the X-ray that contacts the lower atom, it travels an extra distance. I'll add perpendicular lines from the beginning of the extra wave. We will call the lower points x, y, z. So for example, this bottom left angle or incident angle is say 30 degrees. If we know our extra wavelength, we can calculate distance now. We know the 30 degree angle plus the other angle must be 90 degrees, so the other angle must be 60 degrees. So we can now determine that the final angle is 30 degrees, the same as the incident angle. So these two angles are always congruent. We can now use the law of sine and calculate the hypotenuse, which is the distance between atoms. The second type of diffraction we use is RHEED, which stands for Reflection High Energy Electron Diffraction. This is a technique that enables us to observe and monitor the crystal structure of a film in real time as it is being deposited. This image is of the RHEED used in the PLD system. A typical RHEED apparatus includes an electron gun in the range of 10 kilovolts to 30 kilovolts and a phosphorus screen as a detector. High energy electrons emitted from the electron gun hit the sample surface at grazing angle and are scattered in accordance with the atomic arrangement of atoms on the sample surface. The scattered electrons are then detected using a phosphorus screen. We mainly use RHEED because of the intensity oscillations. High intensity to low intensity and back to high.
This tells us when we have a high intensity, we have a smooth surface, whereas if we have a low intensity, we have a rough surface, as the atoms are being deposited on the surface. Read also helps us with timing for telling us when a full layer of film has been deposited, so at each peak a new layer has been deposited. The bright spots indicate where many electrons contact the detector. Read in practice is very similar to X-ray diffraction. Both Read and XRD use an object to probe the crystal structure of a material we are growing. They both give material characterization. I hope you enjoyed watching these videos, and I hope you understand how we create then analyze thin films. Berikut presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau dalam kesalahan dalam bertutur kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Maka presentasi kali ini akan saya teruskan kepada rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaisar Hanzalan Karisma 18-10-10-375 akan menjelaskan tentang mikroskop pemindai elektron. SEM adalah jenis mikroskop elektron yang mencitrakan permukaan oleh pemindai dengan pancaran tinggi elektron. Elektron yang berinteraksi dengan atom yang membentuk sampel menghasilkan sinyal yang berisi informasi tentang sampel dari permukaan topografi, komposisi, dan sifat lainnya seperti konduksi dan listrik. Prinsip kerja dari mikroskop tersebut dilengkapi dengan katode serta lensa dan fokus magnetik untuk membuat cara balok dari elektron. Cara terbentuknya pada SEM berbeda dengan apa yang terjadi pada mikroskop optik dan TEM. Pada SEM, gambar dibuat berdasarkan deteksi elektron baru atau elektron pantul yang muncul dari permukaan sampel. Ketika permukaan sampel tersebut dipindai dengan sinar elektron. Elektron sekunder atau elektron pantul yang terdeteksi selanjutnya diperkuat sinyalnya. Kemudian di amplitudonya ditampilkan dalam gradasi gelap terang pada layar monitor CRT atau tabung sinar katode. Di layar CRT ini gambar struktur objek sudah diperbesar bila bisa dilihat. Pada proses operasinya, SEM tidak memerlukan sampel yang ditipiskan sehingga bisa digunakan untuk melihat objek dari sudut pandang 3 dimensi. Diagram skematik sejarah dari mikroskop pemindai dari 1980, tabung sinar katode yang disinkronkan dengan SEM secara bertahap menghilang untuk memberi jalan kepada pengambilan citra digital. Diagram SEM dilengkapi dengan detektor sinar X, IDS, penyebaran energi. Dalam SEM modern, pemetaan elektron sekunder dicatat dalam bentuk digital. Tapi SEM yang telah dikembangkan dari awal 1960 jauh sebelum penyimpanan komputer berarti melalui proses analogi yang terdiri seperti yang ditunjukkan pada gambar untuk menyinkronkan pemindaian sinar tabung sinar katode dengan SEM. Oleh modulasi interlasi tabung oleh sinyal sekunder, gambar sampel kemudian muncul di layar fosfor dari tabung sinar katode dan dapat direkam pada film fotografi. Sebuah mikroskop pemindai elektron pada dasarnya terdiri dari pistol elektron dan kolom elektron yang berfungsi adalah untuk menghasilkan probe elektron baik pada sampel, tahap spesimen untuk memindahkan sampel di 3 arah, dan sensor untuk menangkap dan menganalisis radiasi yang dipancarkan oleh sampel. Selain itu, perangkat tertentu harus dilengkapi dengan sistem pompa vakum. Gambar tersebut citra SEM dari darah manusia normal yang tengah beredar. Citra SEM dari Hedereloid dari Devonian dan Michigan. Berikut presentasi yang saya sampaikan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdiansah dengan NIM 181010300518. Saya dari kelompok 14 ingin mempresentasikan satu materi yang berjudul spektroskopi. Spektroskopi adalah disiplin ilmu yang khusus mengkaji tentang materi dan atributnya dari berbagai macam aspek atau sudut pandang, mulai dari
pantulan cahayanya, mulai dari penyerapan bunyinya serta pantulan partikel yang dihasilkan oleh materi tersebut. Ya, jadi simpelnya spektroskopi tersebut adalah suatu disiplin ilmu yang khusus menganalisa suatu material dari berbagai persepsi yang tadi saya sebutkan. Kemudian spektroskopi ini pun memiliki beberapa macam. Di antaranya yaitu spektroskopi atom. Spektroskopi atom ini adalah suatu disiplin ilmu juga yang dimana fungsionalnya ini untuk menentukan komposisi daripada unsur-unsur yang terkandung di dalam material tersebut yang menggunakan spektrum elektromagnetik atau massa. Ya, jadi simpelnya spektroskopi itu adalah disiplin ilmu yang fokus menganalisa suatu unsur yang terkandung dalam suatu material melalui aspek-aspek yang tadi saya sebutkan. Kemudian dalam spektroskopi itu pun mengandung atau terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama adalah spektroskopi atom. Spektroskopi atom adalah suatu cara untuk menentukan komposisi dari suatu unsur yang menggunakan spektrum elektromagnetik atau massa. Nah, jadi spektroskopi atom ini pun mempunyai turunan-turunan atau sub-sub beberapa macam, diantaranya yaitu spektroskopi emisi atom. Nah, spektroskopi emisi atom ini kalau dideskripsikan bisa dibilang suatu bidang ilmu yang menganalisa suatu bahan kimia menggunakan intensitas cahaya ataupun sinar pantulan api atau plasma. Jadi prinsip kerjanya ini adalah di mana spektroskopi ini menyerap cahaya menggunakan atom bebas atau zat yang berada di dalam suatu larutan mengalami penguapan dan kemudian dipecah. Jadi itu deskripsi daripada spektroskopi emisi atom. Nah, kemudian ada yang namanya spektroskopi fluorescence. Nah, kalau spektroskopi fluorescence ini cara kerjanya itu dia menggunakan sinar pantulan ultraviolet. Jadi material yang digunakan itu dipantuli sinar ultraviolet. Nah, spektroskopi ini pun fokus untuk melakukan analisis yang berasal dari atom sampel. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi turunan atau sub-sub dari spektroskopi atom, yaitu spektroskopi absorption. Yaitu absorption atau spektroskopi absorption ini menggunakan resapan atom yang mempunyai prinsip berupa dasar interaksi antara sampel dengan elektromagnetik, dan spektroskopi ini sangat cocok digunakan untuk menganalisis zat yang berkonsentrasi rendah gitu. Nah, kemudian macam-macam lainnya dari spektroskopi adalah spektroskopi molekul. Jadi kalau spektroskopi molekul ini adalah satu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu senyawa organik dan anorganik. Jadi spektroskopi ini banyak digunakan dalam mengidentifikasi spesies yang berurusan dengan bahan-bahan organik, anorganik, dan biokimia. Ya, jadi di dalam spektroskopi molekul ini pun ada turunan-turunannya juga nih, sama seperti spektroskopi atom. Jadi kalau spektroskopi UV ini memiliki turunan, yaitu spektroskopi UV atau phase. Nah, jadi kalau spektroskopi ini
digunakan untuk pengukuran pada suatu panjang gelombang dan intensitas sinar ultraviolet serta cahaya tampak yang diserap atau diabsorpsikan oleh sampel. Sinar UV atau ultraviolet ini juga cahaya tampak mempunyai energi untuk melakukan promosi elektron. Jadi simpelnya ini spektroskopi UV ini sepenuhnya menggunakan sinar UV atau ultraviolet gitu yang diabsorpsikan. Nah, kemudian daripada itu poin terakhir yaitu spektroskopi inframerah. Nah, kalau spektroskopi inframerah ini beda daripada yang lainnya, yaitu dia memiliki prinsip kerja dengan merenggangkan pegas. Jadi pegasnya itu direnggangkan antara kedua atom sehingga mencapai jarak keseimbangan. Akibatnya energi potensial akan naik. Ikatan atau pegas tersebut jika bergetar, maka energi vibrasi secara terus-menerus dan periodik akan berubah menjadi energi kinetik, dari energi kinetik menjadi energi potensial. Jadi kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan presentasi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang dimengerti bisa ditanyakan kembali lah kalau yang punya nomor handphone saya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.